banyak masyarakat Indonesia terkait dengan isu Israel itu kebablasan. Teror demi teror, sebenarnya teroris sejatinya itu Israel. Dengan nama Israel itu sudah menggores-gores hati umat Islam sedunia. Semua bangsa punya tanah. Orang Cina Yahudi punya bukan tanah. bangsa, Yahudi bukan bangsa. Salah lagi Anda. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bamukmin, aktivis pro Palestina yang juga dai Mujahid 212. Mari sama-sama kita saksikan dialog dalam program Abraham. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera. Saya Monique Rakers. Saya mendirikan yayasan non-profit Hadassah of Indonesia untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan sejarah Holocaust. Mari kita berbincang di program Abraham. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber yang udah hadir di sini. Mbak Monique Rakers dan Bang Novel Bamukmin. Apa kabar? Siap, alhamdulillah. Bang Novel. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ternyata dari sini kita bisa melihat dua-duanya punya bakat jadi presenter. Paling nggak podcaster. Insya Allah. Iya. Insya Karena Allah. sudah sering tampil di podcast-podcast dan di TV-TV. Sering. Betul ya? Betul Bang. Bang 10 tahun Novel. udah. Udah 10 tahun. 10 tahun. Jutaan penonton insya Allah. Boleh luar biasa. dilihat. Nggak kalah juga nih Mbak Monique Jutaan juga ya. penonton. Udah sering langganan TV-TV. Sebetulnya enggak juga sih ya. Tapi saya sudah memulai edukasi ini sejak 2016. Iya. Gara-gara waktu itu memang isu yang mencuat adalah tentang Ahok ya. Mhm. Makanya saya bikin Tolerance Film Festival November 2016. Pas banget ternyata ada demo menolak Ahok di Monas. 212. Yes. Iya. Oke, dan Bapak ada di sana. Iya. Dan Bu Monique ada di seberang sana. Betul sekali. Jadi Iya. memang sudah biasa berseberangan. Jadi dari awal dari situ berangkatnya saya. Oke. Sebelumnya sih sudah sering, cuman nggak begitu insan. Tapi kalau pas begitu udah itu kan tokoh sentral. Yang pertama melaporkan saya advokat, Oke. pengacara yang juga melaporkan, orang pertama yang melaporkan Ahok dugaan penistaan agama. Bu Monique sendiri, Bang Novel udah pernah kenal udah, sebelumnya? udah Atau lama, dari berapa 212 tahun. udah kenal juga? 212 udah pernah berapa kali tampil lah. Saya sebetulnya waktu Beberapa TV. 2016 itu mengadakan acara memang sudah publik ya. Untuk publik Ya. yang datang 90% itu justru orang Muslim. Mhm. Karena mereka ingin tahu kenapa sih orang Yahudi dan Kristen itu nggak boleh jadi pemimpin. Al-Maidah 51 kan. Sementara film-film yang saya tampilkan adalah film-film yang tentang Yahudi, Israel Palestina, sejarah Holocaust. Jadi itu sesuatu yang apa ya? Pemicunya memang buruk gitu ya. Ada kasus Ahok, tapi itu menjadi berkat buat saya. Berkatnya Acara apa? saya jadi rame. Oh, jadi ditonton. Acara saya malah banyak sekali penonton yang datang dan saya waktu itu mendapat undangan 10 kota. Oke. Jadi saya mendanai semuanya sendiri. Jadi dari 10 kota itu saya pilih yang bisa saya datangi hanya Purwokerto, Bandung, dan Makassar. Tapi 212 juga kalah rame juga kan? Itu kemarin juga. Dahsyat, 7 Waduh, juta. itu lautan 7 manusia juta juga lautan tuh manusia. di Sejarah Monas. manusia Tapi diciptakan. ngebayangkan sejuta berapa tadi? 7 juta. 7 juta. 2016, 2018, 13 7 juta. juta orang semonas menolak Ahok gara-gara Al-Maidah 51. Nah saya yang datang hanya kapasitas penonton hanya 200 orang. Tapi dampaknya dong. Apa dampaknya? Berani-beraninya ngadain acara festival film Ya. Yahudi dan Israel. Nah, Di tengah orang lagi ya. anti Yahudi dan Israel gitu loh. Yang jelas saya waktu itu liputan ya, saya ingat. Oh, ikut ya? Saya masih di Kebun Siri tuh, Mbak Monique. gitu ya. Saya bayangkan ya, dari Kebun Siri sampai ke titik kumpul itu aja di Monas untuk bisa. Gak bisa jalan, live gak bisa report. lewat kan? Saya 2,5 jam ada. Oh gitu. Bagaimanapun ini sejarah bangsa yang kemudian ada ibu di sana, ada bapak di Iya, sana sejarah. yang punya prinsipnya masing-masing ya. Dan balik lagi ya, kalau bicara soal toleransi ya, kita harus menghargai opini dan pandangan orang. Iya. Tentu keyakinan
menjalankan agama dan keyakinan dijamin oleh undang-undang konstitusi Betul. kita. Saya mulai dulu dari Mbak Monik Boleh. ya, nanti ke Bang Novel ya. Boleh sih. Anda itu dibilangnya badut Israel, Iya, antek-antek bolehlah. Mossad. Iya. Ya. Kok Mossad antek-antek? Agen kali Oh, agen maksudnya. Mossad lah, oke. Antek Israel, agen Mossad, apapun Antek itu ya. Zionis. Antek Zionis. Nah, ya. Sampai kapan? Pada akhirnya Mbak Monik tuh menjadi corong ini semua. Titik balik hidup saya itu dimulai 2012. 2012, turning point-nya. Yes. Kenapa itu? Ketika saya disebut pertama turning kali point? ke Israel. Oke. Saya sudah 10 tahun jadi wartawan. Dan di sana saya melihat kok beda banget antara apa yang diberitakan, apa yang ditulis di koran, apa yang disajikan di televisi. Bedanya di mana? Yang di media massa negatif. Hmm. Waktu saya datang ke sana baik-baik aja. Sopir saya, Ya tentu baik lah, Sopir kondusif kan, saya- aman dan lain sebagainya iya kan. aman. Oke. Sopir saya orang Arab Israel, Islam. Ya. Guide saya orang Yahudi Israel. Orang Yahudi agamanya Yudaisme. Jadi saya melihat, wah ini negara keren banget gitu ya. Dan saya udah 10 tahun jadi wartawan. Jadi saya mikir, oke, waktu itu saya lahir baru, istilah di dalam kekristenan born again ya. Jadi saya minta visi yang baru juga. Dan Tuhan kasih that's visi buat saya. Saya ambil, saya belajar tentang Israel. Oke. Anda belajarnya melalui literatur? Saya suka riset, jadi Oke. saya meriset secara sendiri. Mhm. Nah, waktu itu kan November ya. Februari 2013 saya bikin liputan tentang Yahudi di Indonesia. Oke. Acara saya, program saya tayang jam 11 malam. Hmm. Apa yang terjadi? Hmm. Acara itu dilaporkan ke KPI Oke. karena dianggap ya tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sementara KPI tidak bisa menemukan kesalahan dari apa yang saya kerjakan. Tunggu, siapa yang lapor? Ada sebuah organisasi ormas Yang mana Bang Novel agama ada di situ? tertentu. Yang Bang Novel ada di situ? Kayaknya bukan Enggak, Bang Novel. Bukan ya? Oke. Kayaknya bukan. Oke, waktu itu dilaporin. Dilaporin ke KPI. KPI tidak mereka mintanya saya dipecat, program itu ditutup. Pak Abraham tahu nggak? Narasumber saya orang Aceh. Peneliti Yahudi di Indonesia, orang Aceh. Nah, ya sudah dong. Mereka nggak senang kalau saya tetap ada. Dan saya tidak dipecat, program saya tidak ditutup. Mereka ke Menko Polhukam Oke. melaporkan bahwa ini Monik Rakers mengganggu stabilitas nasional. Hanya gara-gara saya bikin liputan tentang Yahudi di Indonesia. Saya disebar-sebar luaskan di media-media Islam. Sabili, tahu kan Sabili? Nah, saya dituntut mau secara hukum, macam-macam lah. Ya, Tapi, ini kan di nggak- Menko Polhukam, Hmm. ya mereka nggak bikin apa-apa. Iya, Karena apa? Ya mereka tahu apa yang saya Iya. kerjakan itu. Iya. Intinya adalah saya mengalami yang namanya diahokkan tahun 2013. Sebelum kasus Ahok, Anda udah mengalami yang lebih dulu. Diahokkan, iya. Nah terus akhirnya saya jadi gini loh, saya mikirnya gini, oke, apa yang harus saya lakukan? Saya aja wartawan, kok dibeginiin Oke. gitu loh. Nggak, Anda Dan sejak itu akhirnya saya memutuskan bikin yayasan. Oke, yayasan. Yayasannya 2016, Hadasa of Indonesia. Hadasa itu nama Ibrani dari Esther. Oh, jadi itulah proses hidup Anda sampai pada akhirnya Anda tetap pada pendirian pro Israel, dan yayasan yang Anda dirikan, Yayasan Hadasa of Indonesia itu murni bergerak di sana. Bu Monik, ini kan dua sisi mata uang. Apa yang Anda pahami tentu tidak semua orang pahami juga. Betul, Anda juga harus pasti. memahami secara kultur. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Pertama, Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini negara tidak berdasarkan agama tertentu. Tapi mayoritas penduduk warga negara Indonesia memang Islam. Namun negara ini mengakui kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Iya. Dan itulah yang saya lakukan. Saya punya pendapat tentang Israel. Oke. Dan saya mengajarkan supaya orang Indonesia itu tidak membenci Oke. Yahudi, Iya, iya. tidak anti-Israel. Apa yang salah dengan itu? Oke. Gak ada yang salah menurut saya. Ya. Makanya Anda duduk di sini bersama dengan saya. Menurut saya itu kan pemahaman Anda.
Iya. Ya kan? Orang punya hak untuk memahami itu. Tapi balik lagi apakah pemahaman itu kemudian bisa diterima oleh khalayak umum? Biarlah publik yang menilainya. Saya ke Bang Novel Mukmin. Bang Novel ini saya kenal sebagai seorang lawyer ya. Bang Novel ya. Betul. Abang lama di FPI ya? Lama dari sebelum ada FPI. Sebelum ada FPI. Jadi saya murid daripada Habib Rizik dari awal beliau pulang dari pendidikan di King Saud University di Riyadh itu pulang, yang memang saya satu kampung di Petamburan. Sekolah saya kan SMP di Petamburan. Oke. Begitu beliau lulus ya saya udah ngaji. Sebenarnya saya ikut pengajian. Abang SMP di Petamburan ya? Iya. Yang dekat gereja kan ada di situ. Iya betul. GBI ya? Iya ada Betel, ada banyak di situ gereja. Iya. Kita udah biasa. Akur-akur aja katanya situ, Bang. Ya iya SMP kan guru saya kan nonis semua banyak. Iya. Iya dari Sumatera Utara. Habib Rizik juga sekolahnya di Betel. Oke. Jangan diajarin toleransi. Jadi bicara soal toleransi, Abang mau Iya. bilang Abang adalah orang yang hidup dan Abang adalah produk sekolah yang toleran. Benar. Jadi mertua saya juga nonis. Habib Rizik juga begitu kan? Iya. Lalu Bang, kenapa ya ketika ini kan pandangan publik ya, Bu Monik punya orang yang berpandangan negatif tentang beliau, tapi percayalah Bang bahwa ada juga orang yang berpandangan negatif terhadap Abang juga. Iya. Ya, saya hadirkan di sini kan adalah memberikan suatu pencerahan, insight dari Bu Monik dan juga Bang Novel mengenai apa yang Anda kerjakan hari ini gitu loh. Bang, kalau ada orang yang bilang Abang gini, Bang Novel ini kok seperti fundamentalis misalnya, atau ada yang mengatakan terlalu keras misalnya, lain sebagainya begitu. Abang menilainya gimana tuh? Sebentar saya ingin luruskan dulu dari apa pandangan Mbak Monik yang dari pertama ya masalah toleransi. Iya. Jadi masalah kepemimpinan Al-Maidah 51 itu harus kita jawab. Iya. Bahwa kita enggak melulu melihat dari segi agama, tapi asas proporsionalitas dan keadilan. Artinya mayoritas ya pantas dipimpin oleh yang dari mayoritas itu. Kita nggak pernah ganggu kepemimpinan di daerah yang memang mayoritasnya non-Islam. Ya kan? Mungkin di Manado dan lain silahkan, itu kita nggak boleh ganggu. Silahkan mereka milih pemimpin. Kita bebaskan. Begitu juga saya rasa di negara Amerika dimanapun mereka yang ingin menjadi pemimpinnya dari kelompok golongan mereka. Dan itu logis. Hal dan lumrah dan wajar penyampaian pendapat kan dilindungi undang-undang. Ya kita sampaikan ternyata diprovokasi, ternyata dikondisikan. Orang saya mau demonya di depan balai kota, tahu-tahu di depan DPRD dikondisiin, di stop di situ, orasi udah bubar, udah selesai. Tahu-tahu batu melayang dari dalam, dan itu oknum polisi ada kasih CCTV-nya. Oknum polisi nyambit karena teman saya bocor, terjadi bentrokan. Nah teman saya masuk 16 orang penjara, kan saya korlap waktu itu. Masuk penjara itu berdarah semua, sakit berkelanjutan, akhirnya 2 orang itu mati. Nah itu nggak pernah diekspos sama media. Saya minta keadilan, kalau memang ini diangkat lagi minta keadilan. Ada Bang, ini eksposnya nih. Ada eksposnya. Nah itu ada, tapi yang mati ada waktu masih dalam penjara, yang keluar 12 orang, yang keluar 16 orang, dari 18. Ini judulnya ya, saya kutip salah satu ini ya, salah satu beritaan. Korlap FPI Novel Bamukmin resmi ditahan. Iya kan? Dijerat pasal berlapis. Itu tuduhannya dahsyat Polda itu. Metro Jaya tahan Korlap Front Pembela Islam yang menjadi penanggung jawab aksi berujung ricuh di depan DPRD Jakarta. Nah, Monik memandang Bang Novel ini satu kata lah. Intoleran. Timnas Israel yang larang tanding. U20 ya dilarang datang. Nah saya berpikir main bola aja nggak boleh. Ini negara apa ini?